berbisik lembut di sudut kamar, menyapu memori yang terkubur dalam alam bawah sadarku. Aku, Lela, anak dari Bu Siti yang telah beralih profesi menjadi pemandi jenazah di kampung kecil tempat kami tinggal. Profesi yang tidak biasa, tapi itulah kehidupan kami. Awalnya, hidup kami berjalan normal. Meski tak sepenuhnya disambut hangat oleh tetangga, kami cukup bahagia menjalani rutinitas kami sebagai pemandi jenazah. Namun semuanya berubah ketika ibuku meninggal secara misterius. Kematian ibuku meninggalkan luka yang mendalam dalam diriku. Bagaimana tidak, tugas pertama yang kuhadapi setelah kepergiannya adalah memandikan jenazahnya sendiri. Rasanya, tangis dan kesedihan bersahutan dengan setiap tetes air yang kuhadapkan pada tubuh ibuku. Namun di tengah sedihku ada rasa yang mengganjal. Ada yang tidak beres dengan kematian ibuku. Saat aku memandikannya, terasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada luka kecil di lehernya yang tidak kusadar bagaimana terbentuk. Aku tahu, sebagai seorang pemandi jenazah, aku harus merahasiakan segala sesuatu yang terjadi pada jenazah yang aku tangani. Namun, kecurigaanku terus menggelayuti pikiranku. Hari demi hari berlalu, dan aku terus menjalani tugasku sebagai pemandi jenazah. Namun, kejanggalan terus terjadi. Ada jenazah yang tiba-tiba terbangun saat sedang kumandikan, ada yang tiba-tiba menangis seolah memohon ampun atas dosanya. Malam-malam sepi menjadi saksi bisu dari teka-teki yang menghantuiku. Lalu, dalam mimpi-mimpiku, wajah-wajah jenazah yang pernah kutangani mulai muncul. Mereka berbisik dalam keheningan, meminta tolong untuk mengungkap misteri di balik kematian mereka. Aku terbangun dalam keringat dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung kami? Apa yang membuat para jenazah terus menghantui pikiranku? Tanpa sadar, langkahku membawaku ke makam-makam di kampung. Aku melihat setiap batu nisan, setiap liang lahat, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus mengusik pikiranku. Tiba-tiba, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di depan mataku. Wanita tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan belantara yang terbentang di kejauhan. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang di balik kabut malam. Aku tahu, jawaban atas semua teka-teki itu ada di hutan belantara. Dengan hati yang berdegup kencang, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, aku berjalan sendiri melewati hutan yang gelap gulita. Setiap langkahku terasa berat, terbebani oleh rasa takut yang semakin menguat. Namun tekadku untuk mengungkap kebenaran tidak pernah goyah. Setelah berjalan cukup jauh, aku tiba di sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, terdapat sebuah gua tua yang terlihat seperti sudah lama terlupakan. Dengan hati-hati, aku memasuki gua itu. Di dalam, terdapat sesosok bayangan yang duduk di atas batu besar. Aku mengenalinya. Itu adalah jenazah yang pernah aku mandikan sebelumnya. Bayangan itu mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa, dia menunjukkan sebuah buku tua yang tergeletak di pangkuannya. Aku mengambil buku itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat catatan-catatan tua yang menceritakan tentang sebuah praktik hitam yang dilakukan oleh sekelompok orang di kampung kami. Mereka melakukan ritual untuk memperpanjang umur mereka dengan cara mencuri nyawa orang lain. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang kubaca. Ternyata, semua kejanggalan yang terjadi di kampung kami bukanlah kebetulan belaka. Ada kekuatan gelap yang mengintai di balik tirai kehidupan sehari-hari kami. Tanpa sadar, langkah-langkah beratku membawaku keluar dari gua itu. Aku tahu, tanggung jawab besar kini menghampiriku. Aku harus mengungkap kebenaran ini kepada seluruh kampung, sebelum lebih banyak nyawa yang menjadi korban dari kejahatan yang tersembunyi di balik bayang-bayang malam. Dengan langkah yang tergesa-gesa, aku keluar dari gua itu, membawa buku tua yang berisi rahasia gelap tersebut.
Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa pelaku di balik praktik hitam yang telah mengganggu ketenangan kampung kami. Tiba-tiba, ketika aku hampir sampai di pinggir hutan, aku terkejut melihat seseorang berdiri di depanku. Dia adalah seorang pria yang selama ini terlihat biasa-biasa saja. Kenapa kau di sini, Lela? Tanya pria itu dengan suara yang gemetar. Aku menatapnya dengan penuh kecurigaan. Apa kau tahu tentang semua ini? Tanyaku sambil menunjukkan buku itu. Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Aku tahu semuanya. Aku adalah bagian dari mereka. Kejutan itu membuatku tak bisa berkata-kata. Aku tidak pernah menyangka bahwa pria itu, yang selama ini kukira adalah sosok yang baik, ternyata terlibat dalam praktik hitam itu. Aku tidak punya pilihan, Lela. Mereka mengancam akan membunuh keluargaku jika aku tidak ikut serta. Ujar pria itu dengan suara penyesalan. Aku merasa ngeri mendengarnya. Namun, di tengah kebingungan dan kepanikan, sebuah kejelasan tiba-tiba menyapaku. Aku harus mengakhiri semua ini. Ayo, kita harus mengungkapkan ini kepada seluruh kampung. Desaku. Pria itu mengangguk, dan bersama-sama kami bergegas kembali ke kampung. Di sana, kami berusaha membangunkan semua orang untuk memberitahukan kebenaran yang telah kami temukan. Namun, saat kami tiba di desa, sebuah pemandangan mengerikan menunggu kami. Rumah-rumah terbakar, dan tubuh-tubuh terbaring tak bernyawa di jalanan. Kami terlambat. Saat kami mendekati pusat keramaian, kami melihat sosok yang duduk di atas kursi panjang, di tengah kerumunan orang-orang yang berlutut di hadapannya. Itu adalah seorang tua yang telah lama ku kenal, tokoh berpengaruh di kampung kami. Dalam kepanikan, aku dan pria itu mencoba untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Sebelum kami bisa bergerak, pasukan berpakaian hitam sudah mengelilingi kami. Dua pengkhianat. Dengus sang tokoh berbalut kekuasaan. Kalian tidak akan lolos dari hukuman kami. Dalam ketegangan yang melingkupi kami, aku merasakan napas berat memenuhi udara malam yang gelap. Hatiku berdegup kencang, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin meruncing. Namun, di antara kerumunan yang mendekam di hadapan tokoh berbalut kekuasaan itu, tak ada celah untuk melarikan diri. Aku menatap pria tua yang ternyata menjadi bagian dari konspirasi ini. Rasanya seperti ada benang merah yang menghubungkan semua kejadian yang terjadi, dan aku tidak bisa membiarkan kejahatan itu terus berlanjut. Tanpa ragu, aku mencoba untuk berbicara. Apa yang kalian lakukan adalah salah. Kalian tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa orang lain demi memperpanjang umur kalian. Namun, kata-kataku hanya disambut dengan gelombang tawa meremehkan dari para pengikut pria tua itu. Mereka adalah orang-orang yang telah terjebak dalam ketakutan dan kehendak oleh pria tua yang kejam. Sebelum kami bisa bereaksi, dia sudah mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah asap hitam mulai menyebar di udara, membuat kami terbatuk-batuk dan kehilangan kesadaran. Ketika aku akhirnya sadar, aku mendapati diriku terikat di sebuah ruangan gelap. Pria itu berdiri di depanku, memandangiku dengan tatapan dingin. Dalam kegelapan ruangan yang menghimpitku, aku terus berusaha mencari jalan keluar dari jeratan kejahatan yang telah mengikatku. Walaupun hatiku dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan, aku tahu aku harus bertahan. Namun, tiba-tiba, pria jahat itu mulai bercerita. Dulu, selama bertahun-tahun, almarhumah ibumu adalah murid setiaku. Ucapnya dengan suara yang dingin. Dia adalah orang yang pertama kali mempelajari ilmu ini di desa kita. Tapi, suatu hari, dia menyadari dan memutuskan untuk keluar dari apa yang telah dia ajarkan kepadaku. Aku terdiam mendengarkan ceritanya, mencoba memahami bagaimana almarhumah ibuku bisa terlibat dalam hal semacam itu. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, aku adalah penggantinya. Aku akan hidup abadi dan menjadikan desa ini kerajaan untuk pengikutku. Tambahnya dengan bangga. Saat mendengar pengakuan ini, rasa sakit dan kecewa membuncah dalam diriku. Bagaimana mungkin ibuku,
yang selalu kusadari sebagai sosok yang baik dan penuh kasih terlibat dalam kejahatan semacam ini.